Para pemirsa masih di Belajar Islam. Tadi kita menyisakan sebuah pertanyaan, belakangan ulama-ulama merumuskan apa yang disebut sebagai fikih minoritas. Karena mengingat bahwa banyak umat Islam yang tinggal di berbagai negara dan situ umat Islam sebagai minoritas. Nah, apakah fikih minoritas ini melenturkan ajaran-ajaran Islam yang memang sulit untuk dilaksanakan di negeri yang sebut saja berbeda ajarannya dengan Islam? Nah, Pak Muksid, ya kita tahu kan bahwa kalau ada fikih minoritas itu dalam fikih biasanya kan ada kriteria tertentu siapa yang disebut minoritas dan apa kriterianya seperti itu. Nah, bisa diceritakan Pak Muksid? Iya, Yusuf Al-Qaradawi menulis sebuah buku Fiqhul Aqalliyat untuk memberikan respon terhadap Fiqhul Aqalliyat itu artinya apa? fikih minoritas. Oke, fikih minoritas. Untuk merespon terhadap problem-problem yang dihadapi oleh minoritas muslim di berbagai negara, bukan hanya di Eropa, Amerika, tapi juga di beberapa negara di Asia seperti di India, di Cina misalnya, di negara-negara Skandinavia yang mengalami problem-problem yang unik satu dengan yang lain. Tidak sama antara satu negara dengan negara yang lain. Dan itu ada problematiknya berbeda dengan mayoritas muslim di Indonesia misalnya, di Mesir, di Arab Saudi yang gampang mengaturnya. Nah, tidak ada pilihan lain kecuali menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah umat Islam yang ada di minoritas, yang menjadi minoritas itu tidak bisa bertumpu kepada ketentuan-ketentuan fikih tradisional. Ini harus dimungkinkan untuk membuat semacam kerangka fikih baru, bagaimana mereka hidup menjadi minoritas. Salah satu contoh misalnya tadi tentang pembuatan rumah ibadah, sampai kepada persoalan bagaimana mengatasi soal-soal perdata seperti ahwal syasia, keluarga. Sebagian teman-teman muslim di barat misalnya mengajukan ingin punya pengadilan sendiri untuk mengatasi soal pernikahan, soal rujuk, soal talak, sampai kepada soal pidana. Bagaimana kalau terjadi perzinahan, apakah hukum rajam berlaku atau tidak. Jadi mereka ingin ada pengadilan khusus bagi mereka. Ini yang saya kira menjadi tantangan tersendiri. Nah, Yusuf Al-Qaradawi memberikan solusi, kita harus merujuk kepada maqasidus syariahnya, bukan kepada apa ketentuan-ketentuan harfiah dari syariat itu, sehingga dimungkinkan pembaharuan pada aspek fikihnya. Misalnya, kalau di dalam Quran dan sebagian saya kira tafsir-tafsir dinyatakan bahwa orang Islam tidak boleh memilih seorang pemimpin yang non-muslim. Lalu bagaimana kita bisa melakukan itu? Karena stok pemimpin yang disediakan oleh negara saat itu kan masyarakat adalah pemimpin-pemimpin non-muslim. Apakah ini dimungkinkan untuk ada perubahan cara pandang bahwa boleh untuk memilih non-muslim? Kemudian juga seperti yang pernah dialami oleh Fazlur Rahman, dan saya kira Fazlur Rahman karena itu kemudian dianggap menjadi liberal. Misalnya tentang penyembelihan binatang, penyembelihan hewan. Bagaimana kalau yang menyembelih itu adalah orang-orang non-muslim? Boleh atau tidak untuk dikonsumsi oleh orang Islam? Misalnya soal waktu salat. Orang Islam duhur salat. Loh, asar kok salat lagi? Ini kan seringkali tidak masuk, tidak bisa dikunyah akal sehat orang yang tidak terbiasa dengan ritual peribadatan yang terlalu berdekatan dari sudut waktunya. Bisa nggak disatukan duhur asar udah jadi satu gitu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan masalah-masalah sehingga ada ijtihad-ijtihad baru bagaimana mendudukkan orang-orang minoritas muslim di negeri yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Tapi kita diuntungkan, Mas Rifki, negara-negara barat misalnya bukanlah negara agama. Itu saya kira kan Pak Fuad. Karena itu minoritas muslim di barat tidak ada pilihan lain kecuali harus mendukung sekularisasi. Amerika tidak didasarkan kepada kitab suci, misalnya Eropa juga tidak didasarkan kepada kitab suci. Bisa dibayangkan kalau negara-negara di Eropa atau Amerika itu konstitusinya didasarkan kepada Alkitab, didasarkan kepada kitab suci, pasti itu menjadi blunder, menjadi problem yang sangat besar yang akan dialami oleh umat Islam yang ada di sana. Nah, tapi ada soal lain yang sebenarnya remeh-temeh, ini yang juga problematik, soal penyembelihan hewan kurban. Nah, biasanya kan orang Islam ingin menyembelih sendiri di rumah-rumah, seperti ketika mereka di Timur Tengah, ketika mereka di
negara-negara Asia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Loh ini bisa nggak dipindahkan tempatnya tidak berada di rumah-rumah karena darahnya pasti itu akan mengotori masyarakat di sekitar misalnya. Ini yang seringkali tidak difahami. Sampai kepada soal arsitektur pendirian rumah ibadah. Itu yang beberapa tahun yang lalu saya kira problematik di Belanda. Karena teman-teman imigran Muslim dari Turki misalnya ingin membuat desain dan arsitektur rumah ibadah itu seperti yang di Turki. Padahal Belanda kan punya aturan sendiri. Desain arsitektur rumah ibadah seperti apa yang itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Tetapi mereka tetap ngotot. Begitu juga misalnya ada, karena merujuk kepada kitab suci, orang Islam, laki-laki Muslim, suami diperbolehkan memukul istrinya. Ya di negara-negara barat ini dianggap sebagai tindakan kriminal. Tapi tidak sedikit orang Islam yang berpandangan ini adalah menerapkan syariat Islam. Nah ini yang kemudian Taha Jabir Alwani, kemudian Yusuf Al-Qaradawi, dan sebagian tokoh-tokoh lain terus merumuskan bagaimana menemukan kerangka fikih baru. Sehingga orang-orang Islam ini yang minoritas merasa tidak bersalah. Dianggap Islamnya tetap Islam yang kafah, Islam yang sempurna, Islam yang paripurna, sekalipun mereka di dalam mengekspresikan keislamannya berbeda dengan ketika mereka menjadi mayoritas. Itu saya kira tantangannya. Nah, kalau melihat dari itu kan kelihatan fikih minoritas itu sangat lentur ya terhadap problematika yang ada. Nah, mungkinkah fikih minoritas itu diterapkan juga dalam umat Islam sebagai mayoritas? Artinya bahwa kelenturan Islam itu memang baik di minoritas maupun mayoritas sama aja gitu ya? Ya, di dalam Islam sendiri kan ada minoritas juga. Kita misalnya sedang berpikir bagaimana minoritas Syiah di kelompok yang mayoritasnya adalah Sunni, itu juga ada tantangan sendiri. Oke, sebelum kita sampai ke Sunni dan Syiah nih Pak Muksid, para pemirsa semakin menarik pembahasan kita, jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam.